Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أما بعد. Tidak terasa hari per hari Ramadan sudah meninggalkan kita dan tinggal beberapa hari Ramadan benar-benar telah meninggalkan kita. Padahal kita semuanya masih rindu, masih kangen dengan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan tahun yang akan datang fi khair wa afiyah. Kita merasa benar-benar di bulan ini belum menghargai Ramadan dengan sebenarnya. Kita merasa di bulan Ramadan ini belum beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya Rabb, beri kesempatan kami untuk bisa masuk Ramadan di tahun yang akan datang, untuk bisa kami memperbaiki kesalahan kami, kekurangan kami ada di Ramadan sekarang ini ya Rabb. Khatmul Quran adalah acara yang sangat istimewa karena memang Quran dijadikan paling utamanya ibadah umat Muhammad. Afdalu ibadati tilawatul Quran. Dan subhanallah, berkat Al-Quran begitu ada satu semangat tersendiri untuk menghadirinya. Bahkan anak-anak kita yang kecil pun ikut semangat dan merasakan nikmat menghadirinya. Semoga insyaAllah berkat Al-Quran Allah menerangi hati kita dan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, serta dijadikan Al-Quran sebagai benteng dan tameng kita daripada siksa kubur sampai siksa neraka, dan jadikan sabab utama kita untuk selamat di kubur sampai di mahsyar dan sampai menyampaikan kepada Allah. Amin Allahumma amin. Tadi dalam doa khatmul Quran yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali Zainal Abidin disebut Zainal Abidin, penghias orang-orang yang ahli ibadah, karena beliau adalah orang yang banyak ibadah kepada Allah, khususnya salat. Setiap hari wirid beliau melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Beliau adalah seorang yang dekat kepada Allah dan cucu Rasulullah, orang yang sudah larut dalam cinta kepada Allah. Apabila mengingat surga, maka dia benar-benar merasakan bagaimana di dalam surga. Apabila dia mengingat neraka, maka dia membayangkan dirinya di tengah-tengah neraka, dan sehingga lupa daripada segala yang di atas dunia. Sehingga diceritakan ketika beliau sholat, rumah beliau terbakar.
semua orang-orang sekitar rumah tadi itu berteriak mengingatkan untuk supaya menyelamatkan diri dari rumah itu, karena mereka mengetahui bahwa sang imam ini, pemimpin ini, panutan ini masih ada di dalam. Tetapi rupanya itu tidak nyata, beliau mengeluarkan diri. Bahkan semakin membesar api pun beliau masih ada di dalam. Sampai akhirnya ketika api dikuasai, ternyata didapatkan beliau masih sujud kepada Allah di tengah-tengah sholat. Setelah salam dia melihat rumahnya hangus semuanya. Apa yang terjadi, kata beliau. Wahai Sayyidina Ali, tidakkah Anda merasa panas di kobaran api? Kita di luar aja merasakan panasnya. Apa yang membuat Anda demikian? Beliau menyatakan, aku tadi membaca ayat yang menerangkan tentang neraka. Fa'alhatni narul ukhra an narid dunya. Akhirnya aku bayangkan bagaimana panasnya api neraka, sehingga aku tidak merasa dengan panasnya api dunia. Allahu Akbar. Di antara doa yang kita baca tadi, kita minta kepada Allah berkat Al-Quran, Allahumma wa barik lana fi hululi daril bila. Ya Allah, berilah berkah kepada kami ketika kami masuk ada di tempat peleburan jasad kami, tempat kehancuran jasad kami, yaitu kuburan. Karena jasad manusia akan dihancurkan ada di sini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi ini aku Allah menciptakan kamu, dan ke dalam bumi pula aku Allah akan kembalikan kamu, dan nanti dari bumi itu pula aku Allah akan keluarkan kamu kembali. Minha khalaqnakum lil ajri was thawab. Dari bumi ini aku Allah menciptakan kamu untuk supaya kamu beramal soleh, mengkais mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Wa fiha nu'idukum lidudi wat turab. Dan ke dalam bumi nanti aku Allah akan kembalikan kamu untuk dimakan oleh cacing-cacing tanah dan kembali dilebur menjadi tanah sebagaimana semula. Ba'da tasyahi wa aklit tayyibadi ghadan ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Ternyata manusia yang menjaga kesehatan tubuhnya sehingga bagus bentuk badannya, sehat walafiat badannya, tubuh ini menjadi makanan cacing-cacing hina yang ada di kubur nantinya. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi pula nanti aku Allah akan bangkitkan lil ardi wal hisab, untuk menghadap pengadilan Allah dan hisab, dihisab bertanggung jawab atas kehidupannya di atas dunia. Kita mohon ij'alil qubura ba'da firagid dunya khaira manazilina. Ya Rabb, jadikan kuburan kami setelah kami keluar daripada dunia tempat yang istimewa bagi kami. Karena kuburan ini antara menjadi tempat kebunan surga bagi Anda atau menjadi mugaddimah daripada tempat siksa neraka bagi Anda. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kuburan jika tidak menjadi
kemudian surga bagi kamu, maka akan menjadi jurang neraka untuk menyiksa kamu. Sayyidina Utsman bin Affan 2 kali menjadi menantu Rasulullah. Beliau begitu dekatnya dengan Allah sehingga dipilih oleh kekasih Allah untuk kawin 2 kali dengan putrinya. Beliau dijuluki Dzun Nurain. Beliau setiap melihat kuburan atau mengingat kematian gemetar, pucat, lemas badannya. Padahal ketika mengingat neraka, beliau memang takut, tapi tidak setakut ketika mengingat mati dan kubur. Ditanya, apa yang membuat anda demikian ketakutan wahai Utsman? Kenapa wahai Utsman? Maka beliau menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Wa man wajadahu syarran fama ba'dahu asyad. Aku mendengarkan sendiri Nabi menerangkan kuburan ini adalah awal tempat manusia sebelum sampai di akhirat, setelah meninggalkan dunia. Maka barang siapa ketika dia mendapatkan tempat awalnya sebelum akhirat, yaitu kuburannya, kebaikan, kenikmatan, maka setelahnya nanti di akhirat akan lebih baik dan lebih gampang. Tapi jika ia mendapatkan kuburannya adab, siksa, maka setelahnya nanti di akhirat lebih dahsyat dan menakutkan sampai ke neraka, tempat murka Allah kepada hambanya. Aku takut, kata Utsman bin Affan, kuburanku aku dapatkan bukan nikmat tapi siksa. Allahu Akbar. Orang seperti kita yang bergelimang dengan dosa, melihat kubur kadang-kadang tertawa, mengingat mati kadang-kadang biasa, seakan-akan ada jaminan kita mati husnul khatimah, seakan-akan ada jaminan bahwa kuburan kita adalah kuburan surga. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau pernah merengek menangis, man yadman li fi qabri, siapa yang nanggung aku nanti kalau aku masuk kuburan nanti, kata beliau. Beliau ketakutan. Pikir baik-baik, berapa puluh tahun anda melalui kehidupan dunia ini, tinggal berapa tahun lagi anda meninggalkan dunia ini. Kuburan ini tempat anda, dan sekarang saatnya anda bertobat kepada Allah di majlis yang penuh berkah ini, di malam 29 Ramadan ini, di acara Khatmul Quran ini. Saatnya anda sadari bertobat kepada Allah. Niatkan waktu anda sekarang ini untuk benar-benar untuk ibadah kepada Allah, dan jangan mengulangi maksiat lagi kepada Allah. Kemudian beliau memohon kepada Allah, warham bil Qur'anil azim fi mawqifil ardi alaika dhulla magamina. Ya Allah, rahmati nanti ketika kami berdiri untuk dihisab di hadapanmu, diadili di hadapanmu, kami merasa hina ya Allah di hadapanmu, rahmati kami saat itu. Anda bisa bayangkan ketika Allah membuka semua yang ada di hati anda, perbuatan dosa yang anda simpan, yang anda rapi rahasiakan, tapi nanti dari kiamat akan dibuka di seluruh makhluk oleh Allah. Anda bisa bayangkan saat itu satu persatu kesalahan anda akan terbaca, disaksikan para malaikat dan manusia sejagat, bahkan Nabi Muhammad akan menyaksikan. Orang tua anda akan menyaksikan. Datuk-datuk anda akan menyaksikan.
Begitu hinanya Anda saat itu. Ya Allah, rahmati kami saat itu ya Allah. Tutup segala kesalahan kami ya Allah. Kami tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Saat itu tampakkan kebaikan kami, ampuni segala kesalahan kami ya Rabb. Wa thabbit bihi 'inda iqtirabi jusuri jahannama yaumal majazi 'alaiha zallata aqdamina. Setelah Anda melewati mahsyar, Anda akan digiring ada di samping neraka. Untuk Anda lewat di atas neraka yang diberikan jembatan yang sangat kecil yang dinamakan sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap manusia, bahkan para nabi, harus lewat itu jembatan sirat. Dikatakan oleh Nabi, adaggu minasy'arati wa ahaddu minasayfi. Lebih kecil dari satu rambut, lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Tidak mungkin satupun akan selamat kecuali yang benar-benar dirahmati oleh Tuhan. Apapun usaha, kekuatan apapun tidak mungkin akan bisa menyelamatkan saudara saat itu. Kita mohon ya Allah, ketika kami melangkah ke jembatan itu, jadikan kaki kami kokoh ya Allah. Jangan sampai terpeleset karena jembatan itu di bawahnya ada neraka. Malaikat Zabaniyah menunggu jatuhnya Anda dan langsung Anda mendapatkan siksa. Ya Rabb, berkat Al-Quran, kaki kami ketika melangkah di situ, jadikan kokoh, selamatkan kami ya Allah, dan bisa melalui itu jembatan sirat secepat kilat ya Rabb. Allah. Wa najjina bihi min kurabi yaumil qiyamah wa syada'idi ahwali yaumit tammah. Selamatkan kami ya Allah daripada segala kesusahan hari kiamat. Anda bisa bayangkan ketika malaikat yang ada di langit turun, ketika manusia dikumpulkan jadi satu, dan Anda harus bertanggung jawab langsung kepada ahkamul hakimin Allah. Satu persatu akan menghadap kepada Allah dan akan ditanya, an umrihi fima afnah. Selama aku berikan kamu umur di dunia sekian puluh tahun, engkau habiskan untuk apa? Berapa kali Anda menghatamkan Al-Quran selama itu? Berapa ribu rakaat sunnah yang Anda lakukan saat itu? Sekian puluh tahun engkau gunakan apa? Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa an syababihi fima ablah. Dan dari masa muda kamu sampai kamu tua, apa yang kamu lakukan? Ketika kamu kuat, untuk apa? Dan ketika kaki kamu sudah lumpuh, baru kamu berkeinginan untuk sholat berjamaah. Ketika mata kamu masih terang, kamu buat memandang apa? Ketika mata kamu sudah setengah buta, baru kamu berkeinginan membaca Al-Quran. Ketika kamu sehat walafiat, kamu gunakan untuk apa? Ketika sudah komplikasi, baru kamu mencapai tasbih untuk istighfar dan minta ampun sama Tuhan kamu. Ayuhan nas yang hadir sekarang ini, belum tentu kesehatannya tetap esok hari, dan belum tentu Anda masih hidup esok hari. Malam ini jika Anda kena stroke, mungkin Anda lumpuh besok. Malam ini kalau Anda sudah saatnya walitablugu ajalan musamma, ajal kamu udah selesai, besok Anda menjadi ahli kubur. Karena itu jangan ditunda untuk berbuat baik, nanti akan menjadi satu rencana. Tidak,
wala turajji fi'las salihati ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kamu tunda, esok aku akan berbuat baik. Mungkin esok hari datang, tapi kamu sudah menjadi penghuni kubur nantinya. Wa bayyid bihi wujuhana idza swaddat wujuhul usati fi mawqifi fil hasrati wan nadamah. Ya Rabb, kita mohonkan tadi, terangkan wajah kami ya Allah. Ketika wajahnya orang-orang yang melanggar aturanmu, ajaranmu, yang maksiat kepadamu menjadi hitam pekat karena tidak mendapatkan cahaya dari Allah. Nanti di hari kiamat manusia itu akan berubah warna kulitnya sesuai dengan amalnya. Yang hitam di dunia jika menjadi orang soleh akan menjadi putih terang benderang. Yang maksiat kepada Allah, apalagi kafir kepada Allah, walaupun putih di atas dunia, akan menjadi gelap di hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Hari di mana wajah manusia bisa menjadi putih terang benderang atau menjadi gelap. Wajah orang-orang yang putih nanti di hari kiamat, dia akan masuk dalam rahmat Allah, surga selama-lamanya. Wajah orang-orang yang hitam pekat, dia akan dinyatakan, apakah kamu tetap menjadi kafir setelah kamu mengetahui tentang keimanan? Ente tahu Al-Quran kan? Kenapa kamu langgar Al-Quran? Kenapa kamu tidak patuh dengan Al-Quran? Ente tahu ini ajaran Allah, kenapa kamu tidak laksanakan? Maka saat itu dinyatakan, rasakan kekufuran kamu setelah kamu mengetahui keimanan. Na'udzubillah. Kita mohon ya Rabb, di saat itu terangkan wajah kami berkat Al-Quran ya Rabbal Alamin. Luar biasa, doa yang sangat istimewa sekali saudara-saudara. Banyak sekali sebenarnya. Mudah-mudahan itu semuanya diterima oleh Allah. Kita teruskan tadi dengan doa birrul walidain, mendoakan orang tua kita. Orang yang paling berjasa kepada kita dalam kehidupan dunia setelah Muhammad Rasulullah adalah ayah dan ibu kita. Ya Rabb, kita mohonkan tadi untuk orang tua kita. Allahumma hablahum ma dayya'u min haqqi rububiyyatika fi mashtaghalu bihi fi haqqi tarbiyatina. Ya Allah, maafkan untuk orang tua kami yang mungkin orang tua kami meninggalkan kewajiban kamu ya Allah karena sibuk untuk biaya pendidikan kami, untuk keperluan kami. Kadang-kadang orang tua kita bekerja sampai kadang-kadang kewajiban agama pun telah ketinggalan, sholatnya ketinggalan. Tapi bukan untuk kaya raya, hidupnya miskin. Itu semuanya karena mikir anaknya apa yang akan dimakan ada di rumahnya. Kita nggak mau perjuangan orang tua kita untuk kita, sampai meninggalkan kewajiban agama. Akhirnya orang tua kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan ya Allah mereka. Wa tajawaz anhum ma qassaru fihi min haqqi khidmatika bima atharuna fihi min haqqi khidmatina. Kadang-kadang khidmat kepada Tuhannya kurang diperhatikan karena sayang dengan anaknya. Kita dimanja orang tua kita, kadang-kadang diberikan televisi yang gede, padahal televisi itu adalah bahaya. Tapi tujuannya bukan anak ini supaya jadi akhlaknya niru televisi, untuk nuruti anak, menghibur hati anak. Ya Rabb,
tujuannya baik. Walaupun ada kesalahan, tapi itu tujuannya karena cinta kepada kami. Jangan engkau siksa ya Allah orang tua kami karena cintanya kepada kami ya Rabb. Kemudian kita mohonkan kepada Allah, watuf bihim fi madaji'il bila lutfan yazidu ala lutfihim fi ayyami hayatin bina ya Rabb. Kasih sayangi orang tua kami yang ada di kubur ya Allah, seperti orang tua kami dalam kehidupan kami di dunia sayang dengan kami. Kelihatan kita enggak berselimut, diambilkan selimut sama orang tua kami. Kita kelihatan payah dipijet sama orang tua kami. Orang tua kami dikubur gimana? Ya Rabb, sayangi orang tua kami. Berlembutlah kepada orang tua kami ketika dikubur, sebagai orang tua kami sayang dan lembut kepada kami ketika dalam kehidupan kami di atas dunia. Ya Allah, apa yang kami lakukan daripada perbuatan taat, sholatkah, bacaan Al-Qur'ankah yang engkau terima, maka jadikan orang tua kami mendapatkan bagian pahala sebagaimana engkau berikan kepada kami. Apa yang kami lakukan daripada kesalahan dan perbuatan dosa, mengikuti syahwat, jangan sampai orang tua kami mendapatkan bahaya, siksa yang engkau sediakan untuk kami bagi orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, sebagaimana engkau membahagiakan orang tua kami dengan kami dalam kehidupan dunia, bahagiakan mereka setelah wafatnya dengan kami ya Rabb. Karena itu ya Allah, semua kabar yang tidak baik daripada kelakuan kami jangan disampaikan kepada orang tua kami dalam kuburnya. Sampaikan kebaikan-kebaikan kami supaya beliau tidak resah di kuburnya ya Rabb. Hadirin sekalian rahmati Allah. Demi Allah, bapak ibu kita adalah sangat sayang kepada kita. Sampai sekarang pun sayang kepada kita. Yang dikubur pun sayang kepada kita. Harapannya satu, kita menjadi orang yang soleh hidup di atas dunia ini. Apapun yang kita miliki di dunia tidak akan membahagiakan orang tua kita di kubur, tapi ibadah kita di atas dunia itu yang akan bahagiakan orang tua kita ada di dalam kubur. Karena itu jangan dikecewakan orang tua kita. Bahagiakan orang tua kita dengan kesolehan daripada kita semuanya. Tidak ada jasa yang bisa dibalas oleh anak untuk membalas kebaikan orang tua, enggak mungkin. Rahmat orang tua tidak mungkin akan bisa dibalas oleh anak. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ya Allah, rahmati ayah dan ibuku sebagaimana ayah ibuku memelihara aku ketika aku kecil. Ingatkah Anda ketika Anda kecil? Anda minumnya aja susu, makanannya harus bergizi, obatnya mahal, saudara. Ayah Anda kadang-kadang hidupnya pas-pasan. Dia siap dengan bekerja keras, memikul beban yang berat, forsil tenaga, bahkan sampai sakit. Bahkan kadang-kadang hutang sana hutang sini untuk keperluan Anda. Anak minum susu, kadang-kadang orang tua minum air sumur. Berapa puluh tahun Anda telah berbuat demikian sama orang tua Anda? Apalagi ibu yang melahirkan Anda. Allahu Akbar. Berapa liter air susu ibu yang Anda minum? Berapa bulan Anda tinggal di kandungannya? Anda kencing dan berak bertahun-tahun, tangan mulia ibu Anda yang bersihkan. Anda bisa bayangkan, mudah-mudahan orang tua kita panjang umur sehat walafiat.
Kalau orang tua Anda sakit sekarang berak di tempat, saya yakin Anda jijik membersihkan kotoran orang tua Anda. Tapi orang tua Anda sekarang yang tua itu, kalau Anda sakit di tadi sakit berak di tempat, saya yakin ibu Anda masih siap membersihkan kotoran Anda. Apakah Anda akan kecewakan ibu yang begitu besar rahmatnya kepada Anda? Beribu-ribu rakaat Anda sholat tidak akan menyampaikan Anda ke surga jika Anda kecewakan hati ibu Anda, hati bapak Anda. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena itu kita benar-benar memohonkan kita memohonkan kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita dirahmati oleh Allah, kuburannya jadikan kebunan surga oleh Allah. Amin, Allah amin. Hadirin sekalian rahmati Allah, terakhir beberapa hari lagi kita akan masuk Idul Fitr. Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi saya ingatkan, jangan Anda keliru dalam bersikap masalah hari raya. Khilafnya ulama dengan hisab itu tidak menentukan hari raya. Hisab bukan penentu untuk awal Ramadan atau berakhirnya Ramadan. Tapi ru'yah, melihat bulan itu yang menentukan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Karena itu apapun yang menjadi perdebatan sekarang itu adalah hisab. Enggak usah ikut campur. Kalau ada orang mau berhari raya dengan hisab pribadi kamu, enggak usah kamu koar-koar sehingga membuat kaum muslimin resah. Kalau Anda tidak mau dengan ru'yah, itu pribadi kamu, ajaran Islam dengan ru'yah. Enggak bisa Anda robah dengan kemauan kamu. Nabi enggak pakai hisab, sahabat enggak pakai hisab, semua pakai ru'yah. Karena itu jangan Anda akan ngerubah yang ketentuan Allah dan Rasul. Anda mau berhari raya dengan hisab atau Anda memulai Ramadan dengan hisab, itu hak Anda, tapi jangan merusak tatanan umat Islam. Dengarkan ustadz-ustadz, kiai-kiai. Anda yang mengetahui ilmu hisab bukan untuk membuat kekacauan. Anda tahu jawab nanti di hadapan Allah. Dan Anda wahai umat Islam, jangan blok-blokan. Jangan karena organisasi, jangan karena partai, jangan karena kelompok kamu membuat model-model lain. Yang berwenang untuk itsbat setelah ru'yah itu adalah pemerintah yang sah. Karena itu, kalau Anda mau berbuka sendiri, berhari sendiri, enggak usah Anda ngajak-ngajak. Itu berarti menimbulkan fitnah antara kaum muslimin. Kecuali kalau pemerintah tidak mau menerima ru'yah, artinya tidak mengadakan ru'yah. Pemerintah mau mengajak Anda ru'yah, silakan Anda bergabung yang mengerti hisab, memohon kepada pemerintah. Lah kalau ada orang-orangnya yang di luar daripada pemerintahan melihat bulan, melapor, dipertimbangkan bagaimana keilmuannya daripada yang hadir di saat itu tentang matlak bulannya persis apa enggak sesuai dengan hitungannya. Kalau memang meragukan, haknya pemerintah tidak menerima, jangan dipaksa. Karena itu saya himbau kepada kaum muslimin yang menghadiri dan juga mendengarkan ceramah ini, ikuti ketentuan pemerintah. Kalau Anda tidak mengikuti itu, berarti nggak usah pakai fasilitas umum, jangan pakai masjid, jangan pakai speaker, supaya nggak jadi fitnah. Ini rupanya di akhir zaman ini mau pinter-pinteran, akhirnya rata bodohnya. Enggak begitu.
Islam itu mengajarkan kita untuk berdasar, ada ilmunya gitu-gitu tuh. Jadi jangan, nggak usah pinter-pinteran lah, duduk yang benar. Jangan merasa dirinya benar kemudian yang lain salah. Taib. Kemudian malam hari raya hiasi dengan takbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Saya akan bawakan satu hadis Rasulullah. Dari Sa'id bin Aus al-Ansari an abihi qala Rasulullah, idza kana yaumul fitri waqafatil malaikah ala abwabit turuk. Jika hari fitri 1 Syawal, malaikat berdiri ada di pintu-pintu jalan. Berdiri. Fatanadau ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khair. Kemudian mereka saling mengajak, kaum muslimin, ayo sekarang berangkatlah menuju Tuhan yang maha dermawan, maha loman. Maka Allah niscaya akan menganugerahkan kamu kebaikan. Tsumma yuthibu alaihil jazil. Bukan hanya menganugerahkan kebaikan, malah pahala besar akan diberikan oleh Allah. Kemudian malaikat tadi itu menyatakan, laqad umirtum bi qiyamil laili fagumtum. Kamu di bulan Ramadan diperintahkan untuk qiyamul lail, kamu laksanakan dengan baik. Wa umirtum bi siyamin nahar fasumtum. Kamu diperintahkan siang hari berpuasa, kamu laksanakan dengan bagus. Wa ata'tum rabbakum. Kamu patuhi Tuhan kamu. Faqbidu jawaizakum. Karena itu kamu harus berhak untuk menerima medali-medali, piala-piala daripada Tuhan kamu. Faidah sallau, kalau udah melaksanakan salatul id, nada munadin, maka ada kumandang, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ketahuilah bahwa Tuhan kamu sekarang sudah mengampuni dosa kamu. Farji'u rasyidina ila rihalikum. Maka pulanglah kamu menjadi orang-orang yang mengetahui jalan kebenaran ke rumah-rumah kamu. Fahuwa yaumul jaizah. Hari itu dikenal hari pembalasan, hari pemberian piala, pembelian medali, pembelian upah. Wa yusamma dzalikal yaum fis sama yaumul jaizah. Di bumi disebut hari raya, di langit disebut hari pembahasan, hari pembalasan. Hadirin sekalian rahmati Allah, karena itu mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan majlis ini akan menjadi majlis yang bisa membuka hati kita, menerangi hati kita. Ya Rabb, ya Allah, kami merasa haus dan kurang bulan suci Ramadan-Mu ya Rabb. Beri kesempatan kami ya Allah untuk bisa masuk di tahun yang akan datang, bulan suci Ramadan-Mu ya Rabb. Kami rindu dengan salatul tarawih ya Rabb. Kami rindu dengan puasa ya Rabb. Kami rindu dengan majlis khatmul Quran ya Rabb. Kasih kesempatan kami ya Allah, berkat Al-Quran tahun yang akan datang kami hadir kembali di tempat yang sama, fi khair wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah zahir maupun batin. Semua yang kami mohonkan ya Allah, berkat Al-Quran kabulkan. Semua yang kami minta ya Allah, berkat Al-Quran berikan. Semua yang kami takuti ya Allah, berkat Al-Quran lindungi kami ya Rabb. Selamatkan kami dunia sampai akhirat, bahagiakan kami dunia sampai akhirat, muliakan kami dunia sampai akhirat. Ya Rabb ya Allah, kami adalah orang yang sudah terbelenggu dengan hawa nafsu kami, tertipu dengan setan yang membujuk kami. Jika Engkau tidak menjaga kami ya Rabb, maka kami tetap akan menjadi budak nafsu kami dan kami akan patuh dengan ajakan setan. Beri kekuatan kami ya Allah, beri kekuatan kami ya Allah untuk tidak tertipu lagi dengan rayuan setan ya Rabb.
untuk tidak mau patuh kembali dengan ajakan nafsu yang mengajak untuk kejelekan ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, kami semakin tua, harapan kami anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang soleh. Ya Rabb, jagalah anak kami daripada segala yang merusak akhlak mereka. Jagalah anak-anak kami ya Allah daripada segala yang merusak akidah mereka. Jagalah anak-anak kami ya Allah daripada segala yang merusak ibadah mereka. Jadikan anak kami taat kepadamu, taat kepada Rasulmu ya Allah. Jadikan anak kami bisa mewarisi ilmu, kebaikan, ibadah daripada nenek moyang kami ya Allah. Jadikan kami, jadikan mereka ya Rabb anak yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Anak yang bisa membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Ya Rabb, kami menyaksikan banyak anak-anak umat Islam terjangkit narkoba. Banyak anak-anak umat Islam meminum minuman keras. Banyak anak-anak umat Islam berzina. Banyak wanita-wanita Islam menjadi pelacur. Ya Allah, jangan jadikan anak kami dari itu semuanya ya Rabb. Jangan jadikan anak kami menjadi pecandu narkoba ya Rabb. Jangan jadikan anak kami menjadi anak yang berzina ya Rabb. Jangan jadikan anak kami meneguk minuman keras ya Rabb. Kami titipkan iman anak kami ya Allah. Kami titipkan akhlak anak kami ya Allah. Kami titipkan Islam anak kami ya Allah. Kami titipkan akhlak anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh ya Allah. Jangan dimatikan kami kecuali kami yakin anak kami terus menjadi soleh setelah wafat kami ya Rabb. Ya Rabb, berkat Al-Quran ya Rabb, kami mohon kepadamu pula ya Allah, orang tua kami yang masih hidup beri panjang umur, beri mereka sehat walafiat ya Rabb. Orang tua kami panjangkan umurnya ya Allah. Beri kesempatan kami untuk bisa membahagiakan orang tua kami ya Rabb. Beri kesempatan kami untuk kami menjadi anak yang bakti ya Rabb. Kami masih butuh dengan orang tua kami ya Allah. Kami masih perlu dengan orang tua kami ya Allah. Kami masih belum bisa membahagiakan mereka ya Rabb. Panjangkan usia orang tua kami ya Allah. Beri mereka sehat walafiat. Panjangkan umurnya ya Rabb. Jagalah daripada segala penyakit zahir maupun batin ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang meninggal dunia ya Rabb, kami belum pernah berbakti sama mereka. Kami belum pernah melayani mereka. Jadikan mereka yang meninggal dunia ini menyaksikan kami sekarang ini lagi beramal soleh. Sampaikan amal ibadah kami di saat ini sebagai hadiah kepada mereka di kuburnya ya Rabb. Terangi kuburan orang tua kami ya Allah. Jadikan tempat nikmat kuburan orang tua kami ya Allah. Jadikan mereka berbahagia dengan kami, bangga dengan kami ya Rabbal Alamin. Rahmati dia ya Rabb. Lampangkan kuburannya ya Allah. Nanti di akhirat kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Ada di surgamu, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Jangan dipisahkan kami dengan orang tua kami, dengan kakek nenek moyang kami yang soleh. Jangan dengan anak-anak kami ya Rabb. Di akhirat kumpulkan kembali dalam keadaan fi khair wa afiyah ya Rabbal Alamin. Amin Allahumma amin. Segala yang kami lakukan daripada dosa ampuni. Segala yang kami lakukan daripada kebaikan terimalah ya Rabbal Alamin. Amin Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al-faizin, maqbulin sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam fi khair wa afiyah. Allahumma a'id lana Ramadan sinin madidah wa a'wam madidah fi khair wa afiyah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya raziki tawassaltu ya bughyatal amilin wad-da'i
وبالأولياء وأسرارهم وبأهل الشريعة وأهل اليقين والدعوة. تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين والدعوة. تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين. تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين. وجد بالرضا وجزل العطاء واشمل به جملة الحاضرين والدعوة. فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يضجرك كثرة السائلين. خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين والدعوة. وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين والدعوة.